Office Now, temannya pebisnis. Kali ini Office Now University akan menjelaskan apa perbedaan antara leads dan juga customer di dalam sistem ERP. Yuk, mari kita simak. Oke, yang pertama begini, ya. Lead itu biasanya dia masih prospek, ya. Jadi masih prospek, mereka baru menghubungi kita, ya, baru bertanya-tanya terkait dengan produk atau service yang kita tawarkan. Nah, itu disebut sebagai lead. Nah, lalu yang kedua, ada yang namanya customer. Ini biasanya kalau misalkan kita atau orang itu sudah mulai yakin bahwa produk atau jasa yang kita tawarkan itu mereka sudah mulai tertarik. Biasanya tandanya adalah apabila si lead ini mulai dia oke untuk kita request proposal biasanya, ya. Atau yang kedua, dia bersedia untuk kita kirimkan estimate, ya, atau perkiraan harga. Nah, jadi kalau misalnya leads kita stepnya itu adalah dia sudah request proposal dari kita dan kita kirimkan. Lalu yang kedua, dia mau kita kirimkan estimasi harga, maka si lead tadi itu sudah boleh kita pindahkan menjadi apa? Menjadi customer. Nah, kalau di sistem ERP ini seperti apa sih prosesnya? Nah, kita akan coba login ke dalam sistem ERP kita, lalu kita akan masuk ke dalam menu. Di sini ada leads analytics untuk melihat laporan-laporan terkait dengan leads, ya. Ada lead report, summary by lead status, dan lain-lain. Lalu di bawahnya ada customers, lalu ada customer analytics, customer report, dan seterusnya. Nah, kita akan bahas antara leads dan juga customer. Leads, kita klik leads. Nah, disinilah kita akan menambahkan data-data orang yang tertarik dengan produk atau jasa kita. Misalkan kita melakukan iklan, lalu dari iklan itu ada call to action-nya untuk kontak kita ke WhatsApp, atau misalnya orang itu akhirnya menghubungi kita by phone, atau mungkin mereka mengisi form di dalam website kita. Nah, itu data-data itulah yang kita masukkan ke dalam lead. Caranya gimana? Kita masuk ke menu lead, lalu kita klik new lead, ya. Nah, di sini akan terlihat form yang harus diisi yang harus kita isi, ya, yang harus kita lengkapi. Di sini ada namanya status. Status ini kita sebut juga sebagai customer journey, ya. Di sini ada yang sudah kita define. Ini artinya apa sih? Ya, apa sih maksudnya daripada status ini? Lalu yang berikutnya ada source. Source ini adalah kita identifikasi bahwa leads kita ini tahu kita dari mana. Apakah dari Facebook, apakah dari Google, atau dari mana? Kalau misalkan apakah dari radio, dari TV. Kalau misalkan pilihannya tidak ada, kita tinggal klik plus saja, lalu kita tambahkan. Misalkan kita buat dari radio, lalu kita cek, maka akan muncul, ya, Facebook, Google, dan radio di bawahnya, ya. Lalu ini assign-nya siapa? Ini biasanya orang yang akan input, ya, biasanya seperti itu. Nah, di sini yang mau kita bahas adalah pada saat kita menginput leads, yang perlu diperhatikan itu adalah dia statusnya itu apa, ya. Lead baru, atau misalkan tidak ada respons, dia request proposal, dia request meeting atau call dengan Zoom dengan kita, habis itu nggak ada kabar, habis itu mungkin kita follow up lagi, lalu rupanya produknya nggak sesuai dengan yang kita jual, lalu udah kita follow up, nggak jadi lagi kan ada kendala. Lalu habis itu kita coba follow up, dia tertarik lagi, habis itu nggak ada kabar lagi, sampai akhirnya kita follow up, dia mau dan mau closing, ya, atau dia submit data atau invoice. Baru yang berikutnya udah kita kirim invoice pun itu bisa aja nggak jadi, ya, sehingga nggak jadi, nggak ada kabar, orangnya kabur, ya. Lalu yang terakhir orangnya mau bayar, ya, seperti itu, ya, nomor 12. Nah, jadi ini adalah step-step daripada si journey daripada si klien kita atau si lead kita, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada lead status atau kita sebut sebagai customer journey. Sebagai pebisnis, Anda kan tentunya pada saat ada lead baru, tujuannya adalah gimana caranya lead ini akan sampai ke dalam journey sampai dia closing dan dia bayar, ya, itu tujuannya. Nah, makanya di lead ini ada namanya lead status untuk memudahkan kita mengkategori udah sejauh mana sih
lead ini, apakah memang bisa closing atau enggak sebenarnya. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan, di sini ada contoh yang sudah kita buat. Ini teman-teman boleh tiru atau teman-teman boleh menggunakan yang lain juga nggak apa-apa ya. Tapi ini yang kita rasa cukup oke untuk dijadikan sebagai customer journey daripada si lead kita ya. Tadi yang saya sampaikan ini lead baru kan begitu. Habis lead baru kita kan pasti follow up. Pada saat kita follow up gimana dia, ada respons atau enggak? Kalau nggak ada respons nanti kita update menjadi apa? Menjadi nggak ada respons ya. Lalu kita follow up lagi ya, rupanya dia oke nih ya. Atau misalkan dia oke deh, saya minta dikirimin proposal, nanti dia naik level ya. Naik level dia masuk ke dalam statusnya udah request proposal ya. Habis request proposal itu bisa aja dia nggak ada kabar. Kita call, kita follow up, atau misalkan ada yang dia mau by Zoom, habis itu nggak ada kabar lagi, habis itu setelah kita pendekatan, rupanya nggak sesuai produk atau service yang kita jual ke dia. Ini kan juga masalah juga sebenarnya ya. Begitu juga dan seterusnya sampai akhirnya bagaimana kita mengusahakan agar agar closing ya. Ini yang menjadi PR kita sebagai pebisnis. Nah, supaya bisa mencapai ke arah sana, maka di sini ada yang namanya status ini ya. Jadi teman-teman don't worry, gimana caranya menambah status ini? Yang paling gampang adalah teman-teman dari menu ini paling bawah, lalu kita klik setup ya. Lalu di sana ada menu namanya leads. Nah, di sini ada source, ada status ya. Kalau source itu yang tadi di mana kita menambahkan apakah leads tadi berasal atau tahu kita dari mana. Apakah tahunya dari Facebook kah, apakah tahunya dari Google kah, apakah tahunya dari radio ya. Kalau kita mau tambah tinggal klik new source, lalu kita masukkan yang ingin kita tambahkan. Kalau kita mau edit bisa klik pensil ini, kalau kita mau tinggal klik tanda silang. Nah, kita masuk ke status ya, atau kita sebut juga sebagai customer journey. Nah, misalkan kita mau tambah, ini kan sudah ada yang disiapkan ya. Kita tambah, kita tinggal klik. Ini juga sama, kalau kita mau hapus tinggal klik tanda silangnya. Kalau kita mau edit tinggal klik tanda pensil. Kalau kita mau tambah, kita klik tambah. Misalkan di list status, misalkan saya mau nambahin lagi lah gitu ya. Status yang berikutnya, misalnya yang berikutnya saya mau tambahin begini misalnya, customer telah melakukan pembayaran. Nah, ini saya tinggal save aja ya. Maka dia akan otomatis nambah ya. Jadi pada saat kita klik save ya, maka dia akan otomatis nambah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai list daripada apa? List daripada customer journey. Nah, di sini teman-teman bisa memahami bahwa tugas kita adalah bagaimana si lead baru ini yang baru masuk ke kita bisa kita guidance sampai akhirnya dia melakukan apa? Dia melakukan pembayaran. Itu tujuannya. Nah, ini adalah journey-nya. Dia ini lagi di mana saat ini kan gitu ya. Dia lagi di mana saat ini? Kenapa bisa nggak closing? Kenapa bisa nggak jalan? Kenapa lead-nya nggak moving gitu? Nah, tugasnya adalah di sana. Nah, dengan kita tahu dia statusnya ada di mana, kita jadi mengerti bagaimana cara kita melakukan follow up-nya ya. Itu soal sebabnya kita perlu memahami hal ini. Ini udah kan. Lalu kita back ya. Nah, balik lagi ke lead tadi ya. Jadi kalau misalnya ada lead baru, kita tinggal tambahkan saja di sini ya. Nanti kita akan masukkan data-data yang dibutuhkan ya. Misalkan kita masukin new lead misalkan namanya adalah ini kita mau pilih ini adalah lead baru. Kadang-kadang dari lead baru ini bisa aja dia langsung minta proposal ke kita. Kita bolehlah tulis sebagai request proposal. Dia tahu dari mana, anggaplah dia tahu kita dari Google. Namanya siapa ya, misalnya namanya adalah Budi. Lalu misalnya anggaplah namanya Budi Andi misalnya namanya. Lalu posisinya apa? Apakah ada email? Kalau ada kita tuliskan emailnya. Budi Andi misalnya @gmail.com contohnya ya. Apakah dia punya website? Kita masukkan. Apakah ada nomor handphone?
kita masukkan nomor handphonenya. Misalkan nomor handphone. Kenapa kita butuhkan ini? Oleh karena nanti sistem ini akan bisa mengirimkan WhatsApp otomatis ke nomor ini dan juga bisa mengirimkan email kepada nomor ini dari sistem. Lalu lead value ini adalah ini orang mau minta apa, dia nanya apa ke kita. Misalnya kita adalah distributor apa ya, misalkan distributor pupuk, misalkan dia pengen minta pupuk A misalnya, kita bisa tulis di tagnya untuk kita tambahkan bahwa orang ini butuh pupuk A, dia lagi cari pupuk A. Lalu di lead value kita masukkan ini pupuk A itu harganya berapa ya, misalkan harganya contoh misalkan 1,5 juta. Kenapa kita harus masukkan? Untuk memastikan bahwa si A, si Budi Andi ini punya potensi untuk memberikan kontribusi senilai 1,5 juta. Makanya kita perlu isi, ya kita perlu isi. Habis itu, jadi sebisa mungkin ini kita isi lengkap. Tapi kalau misalkan tidak ada, ini adalah minimum yang harus kita isi. Ya. Jadi statusnya sudah oke, sosnya oke, segala macam. Lalu kita klik save. Ya. Maka orang ini akan tersimpan datanya ke dalam mana? Ke dalam leads ya. Ini sudah tersimpan nih. Habis itu kita bisa closing. Nah, ini lihat ya, orangnya sudah ada di sini. Ya. Lalu kalau misalnya kita mau switch to Kanban bisa ya. Ini kan bentuknya grid. Kalau kita mau switch to Kanban nanti akan kelihatan ya bahwa orang ini tuh levelnya posisinya ada di mana. Oh, dia tuh ada di sini ya. Dia sudah request proposal yang value-nya itu 1,5 juta. Dan ini kalau misalkan kita geser ke kanan, tujuannya adalah gimana caranya orang ini apa? Pindah ke kanan sesuai dengan customer journey-nya. Intinya adalah dia bayar gitu ya. Intinya adalah gimana caranya dia bayar. Itulah yang menjadi apa? Yang menjadi tujuan kita. Ya. Nah, jadi kalau misalnya orang ini akhirnya mau, habis kita kirim proposal, dia mau moving ke step berikutnya. Wah, dia rupanya pengen ngezoom nih. Ini ada dua caranya. Kita bisa drag ini ke sini, maka statusnya akan berubah secara otomatis ya. Kalau kita masuk ke dalam bentuk switch ke list, maka kita akan lihat status dia ini udah berubah, bukan request proposal lagi, tapi dia statusnya ke request meeting ya, meeting call atau Zoom. Kita bisa rubah dari sini langsung boleh ya. Misalnya dia mau, oh rupanya dia tertarik nih setelah ngobrol, kita bisa langsung update di sini ya, maka dia akan update. Atau kita bisa klik edit untuk apa? Untuk merubah statusnya ya. Ini kita bisa ganti lagi di sini ya. Nah, ini adalah lead. Nah, lalu apa bedanya dengan customer? Anyway, sebelum kita ke customer, di sini ada laporan lead analytics ya. Kita bisa klik lead report ya. Kalau misalkan datanya sudah banyak, maka teman-teman itu butuh data untuk menganalisa mereka. Ya, contoh di sini adalah ada namanya, emailnya ada, formnya ada, ya, lalu segala macamnya ada. Nah, kalau teman-teman menggunakan aplikasi Chat Now, ini kalau misalkan kita klik, dia akan otomatis masuk ke Chat Now ya. Kalau misalkan diklik, dia akan masuk ke Chat Now. Nah, makanya ini perlu diintegrasikan. Nanti pada saat kita sudah login di Chat Now, maka pada saat kita klik nomornya, dia akan otomatis ke Chat Now dan langsung bisa kita berkirim WhatsApp di sana ya, aplikasi Chat Now-nya. Nanti akan ada demonya yang kemudian. Intinya di sini adalah kita bisa tahu leadnya apa dan kita bisa filter, kita bisa cari ini statusnya apa, lalu customer journey-nya apa. Kita bisa pilih, saya pengen tahu leads yang statusnya itu adalah dia sudah yang tertarik, misalkan kita tinggal klik siapa aja sih yang tertarik, tanggalnya jangan lupa kita filter juga, lalu kita klik filter, maka akan keluar yang tertarik ya. Atau misalkan yang proposal misalnya, ini kita bisa multi select juga, jadi gampang bagi kita untuk melakukan apa? Untuk melakukan filter terkait dengan leads untuk dianalisa ya. Lalu yang menariknya di sini adalah ada yang namanya last contact ya. Last contact ini adalah kapan terakhir lead ini dikontak ya.
Di sini tulisannya 0 days ago, artinya memang dia berhubungan dengan kita adalah hari ini. Kalau misalkan sudah lewat 3 hari, maka ini tulisannya adalah 3 days ago. Sehingga teman-teman bisa lihat bahwa atau bisa beritahu kepada tim sales Anda bahwa ini ada leads yang udah 3 hari nggak dikontak, tolong dong dihubungi gitu ya. Nah, supaya mengetahui last kontaknya berapa, di sini ada filternya ya, filter. Kalau misalkan kita masukin angka 2 di sini, maka kalau waktu kita klik filter, yang terjadi adalah yang muncul adalah lead yang sudah di atas 2 hari nggak pernah dihubungin. Seru ya, keren ya. Jadi akan muncul listnya di sini ya. Lead yang memang tidak pernah dihubungi, sudah 2 hari lewat nggak pernah dihubungi, maka listnya akan muncul. Jadi teman-teman akan gampang untuk melakukan analisa. Nah, kalau misalkan di kontak, ini tinggal diklik aja. Ini kita bisa klik ya, klik kanan, open a new tab. Nanti dia akan keluar tabnya terkait dengan leads ini ya. Lalu kita bisa pilih ya. Misalkan kita memang mau kontak orang itu, di sini ada yang namanya adalah notes ya. Notes. Misalkan saya mau kontak, misalkan saya call. Di sini kita bisa pilih I got in touch with this lead kapan gitu ya, misalnya tanggal 30 jam berapa, misalkan jam segini. Lalu kita bisa call by WhatsApp ya, misalkan. Lalu kita tulisnya misalnya apa, tertarik dengan produk kita ya. Lalu kita klik add. Nah, dengan demikian maka kita tahu bahwa si lead ini aktivitasnya udah kita buat begini gitu ya, sehingga kita bisa lihat kalau misalkan kita klik filter lagi. Nah, teman-teman perhatian nggak, ini ada add note-nya, ini ada nambah 1 nih, tadi sebelumnya 0. Artinya kita jadi tahu lead ini udah berapa kali develop oleh tim sales kita, sehingga kita tahu seperti apa untuk kita memaksimalkannya ya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita memaksimalkan leads analytics. Ini juga ada, kita bisa masukkan namanya untuk melihat ininya, total loss yang even kita bisa filter. Ada nggak sih yang total loss yang 0? Artinya tuh memang belum pernah di follow sama sekali oleh tim kita ya. Nah, list ini kalau kita klik namanya, kita klik kanan, open in new tab, maka akan muncul seperti ini. Ya, dia akan masuk ke dalam detail leads tadi ya. Jadi sangat fleksibel ya, teman-teman bisa menganalisa lead untuk ini harus saya apain ya, supaya apa? Supaya saya bisa melakukan atau membuat pendekatan kepada dia. Saya bisa kirim proposal langsung, saya klik new proposal, saya bisa bikin task untuk lead ini, saya bisa bikin attachment atau apa, saya bisa bikin reminder untuk lead ini, saya bisa tambahkan notes, ini notes yang tadi, lalu ini adalah activity log ya, kelihatan kita udah ngapain aja sama leads ini ya. Jadi ini ya terkait dengan leads. Lalu yang kedua, apa bedanya dengan customer? Tadi udah disampaikan, sama ya, customer ini juga sama seperti leads ya. Kita juga bisa klik new customer ya, lalu kita tambahkan customer yang ingin kita tambahkan. Tetapi dari kami itu suggest-nya itu begini. Suggest-nya sebelum kita menambahkan customer, ada baiknya kita nambahin list dulu ya. Jadi misalkan di sini kan tadi listnya udah kita tambahin ya. Listnya sudah kita tambahkan. Teman-teman bisa klik listnya, misalkan ini si Budi Andi. Nah, perhatikan di sebelah kanan ini ada tombol convert to customer ya. Jadi kalau misalnya dia sudah oke, dia sudah mau untuk terima WhatsApp estimate harga, nah kita bisa convert dia to customer. Kita klik ini, lalu kita klik convert to customer, maka akan muncul form baru ya, ada Budi Andi, ini udah mulai lengkap yang harus diisi ya. Nah, yang menariknya di sini adalah kita harus kasih dia password ya. Kenapa? Karena nanti si Budi Andi ini akan dapat email ke emailnya ini, lalu akan diinfokan bahwa kamu itu sudah kita daftarkan loh ke dalam sistem kita. Jadi kamu bisa login ke dalam sistem kita untuk mengecek apa yang berhubungan dengan bisnis, project, invoice, ya, proposal, estimate. Kamu bisa cek semua otomatis. Project, task, kita bisa kolaborasi. Itu maksudnya di sini ya. Jadi
di sini kita mau pastikan bahwa leads ini bisa jalan di sana. Nah, itulah sebabnya teman-teman bisa lihat di sini passwordnya apa, kita bisa masukkan. Misalkan passwordnya adalah passwordnya misalnya 123456. Ini contoh ya. Kita lihat, oh ya benar 123456, lalu kita bisa klik save ya. Maka leadnya akan maka si nama Budi Andi akan terkirim email ya, akan terkirim email notifikasi bahwa leadnya sudah terkonvert menjadi apa? Menjadi customer, dan ini adalah customernya ya. Jadi itulah kurang lebih apa perbedaan antara lead dan customer. Dan kalau dia sudah jadi customer, kita bisa segera mengirimkan yang namanya estimates atau proposal atau invoice kepada siapa? Kepada dia. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.